kasurnya tuh kayak emang nempel sama tembok gitu. Iya. Terus tiba-tiba kerasa dari kuping sebelah kiri ada gini gituin. Itu yang bikin kaget banget adalah bukan suaranya doang, tapi dia beranget gitu loh. Apaan tuh? Oke, kembali lagi di The Beat di acara Jurit Malam. Masih bersama Tomku dan Petku. tapi kali ini kita kedatangan tamu dari Fuse Lab. Siapa langsung aja kita perkenalkan. Ya, tak kenal maka kita nggak tahu. Ya, Kayak sebenarnya kita harus kenal. mencari tahu. Yang lain belum kenal. Kenalan dulu, Rin. Oke, Siapa? hai semuanya, aku Arin. Di Fuse Lab sebagai apa sih? Aku sebagai senior account executive. Oh, kirain sebagai talent. Soalnya kayaknya Fuse Lab bentar lagi mau jadi ada talent agency gitu ya kan. Jadi di AE ya? Iya, Arin itu di Fuse Lab sebagai AE dan kali ini kita undang ke Jurit Malam karena denger-denger ini kayaknya Arin juga ada pengalaman-pengalaman horor gitu. Iya, pengalaman mistis. Iya. Dan mungkin kedepannya di The Demit ini di acara Jurit Malam kita bakal undang orang-orang yang punya pengalaman. Jadi mungkin kita nggak sekedar cuma bacain cerita doang ya, Pak. Iya, benar-benar. Kita langsung undang orangnya langsung buat cerita langsung nih ada pengalaman. Kalau kalian punya cerita-cerita yang serem, kalian bisa komen. Siapa tahu ceritanya menarik, kita bisa undang. undang. Langsung Iya. diundang ke The Demit. Oke, langsung aja silakan, Pak. Oke, mari kita mulai pertanyaan hari ini. Oke, jadi kita bakal ngapain sih nih? Kita sebenarnya pengen, karena Jurit Malam kan sebenarnya sharing cerita-cerita pengalaman-pengalaman yang horor atau mistis gitu kan ya. Jadi lo tuh familiar nggak sih sama dunia mistis ini, Rin? Oke, Sefamiliar apa gitu? Oke, jadi sebenarnya sebelumnya tuh gue nggak terlalu familiar gitu kan. Tapi semenjak masuk Fuse Lab, terutama dengan Semenjak masuk Fuse Lab. apalagi satu tim dengan bapak ini ya, saya jadi kayak familiar gitu loh dengan hal-hal yang mistis gitu. Ketularan. Enggak, soalnya kita kadang tiap pagi ya. Iya, kita tiap kalau pagi lagi meeting kadang suka ngomongin mistis. Terus kan suka si kepo ya kan, kayak suka nanya-nanya gitu. Jadi sekarang tuh udah lumayan lebih aware lah gitu. Maksudnya emang, tapi dari dulu udah percaya juga sih gitu. Cuman emang nggak terlalu banyak tahu informasi atau gimana. Cuma percaya. Oh, jadi banyak dengarnya pokoknya dari Stomku lah ya, ketularan. Sehingga akhirnya ngebuka pengalaman. Dan makin kepo sebenarnya. Iya, makin kepo. Tapi Arin sendiri ya, kamu tuh tergolong orang yang takut sama dunia beginian atau yang sebenarnya memang berani dan tertarik banget sama dunia mistis? Enggak, saya takut banget. Tapi tertarik ya? Gimana ya, kayak penasaran tapi takut gitu. Iya. Penasaran kayak takut. pengen nanya gitu, Iya, suka iya. nanya Iya, gitu. iya. Tapi ya takut sebenarnya, nggak mau ngeliat juga gitu. Tapi kan waktu yang kita ingat ya, kemarin kita waktu pernah nginepin di Bandung. Kan di Bandung itu sebenarnya tempatnya kan lumayan creepy kan. Iya. Tapi kamu sendiri ada di sana ngerasainnya gimana? Jujur itu rasanya kayak anyep banget sih. Tapi berasa ya? Berasa banget. Anyep tuh apa sih anyep? Anyep tuh kayak dingin gitu loh, Mas. Lembab kayak enak gitu. Cuman jadinya kayak udah dalam hati cuman ini aja sih, apa namanya, kayak ngomong sama mereka, hopefully mereka juga paham, intinya kayak gue di sini nggak mau ganggu gitu, gue di sini niatnya baik, energi positif. iya, jadi kayak lo gue deh kayak gitu. Tapi berarti menurut gua kalau udah bisa ngomong kayak gitu sebenarnya Arin berani sih, nggak Gitu sepenakut ya? itu, iya. Oh iya. Karena udah apa ya, mencoba briefing gitu ya untuk bisa berkomunikasi dengan mereka. Iya, gitu. itu udah ada communication tuh. Kalau orang yang penakut biasanya belum apa-apa, mereka tuh langsung di dalam hati itu berdoanya untuk menengking. Iya. Pergi. Jauhkan dari Iya. enak-enak gitu. Jadi emang melatih sih, kayak kan biasanya nge-brief ini ya. Klien. Apakah klien Ini. seperti mistis gitu? Beda makhluk gitu ya. Iya. Jadi kayak Kliennya udah depit ya. Bener. agak meluas lah ini. Oke, berarti bisa dibilang Arin, kalau menurut gua ya, Arin itu udah nggak sepenakut itu. Berarti dia sebenarnya ada karena kekepoannya, jadi sebenarnya udah mulai berani ya, apalagi untuk berbicara sama itu. Cuman kalau untuk melihat mungkin masih belum siap ya. Jangan sampai ya, nggak mau. Nah, tapi kalau gitu pengalaman lo apa dong kalau lo nggak ngelihat? Oke, kita akan dengar ceritanya. Oh ya, ini berarti ceritanya ya. Emang kita ada pertanyaan lagi? Ini pertanyaan ini. Oh. Pengalaman mistis lo gitu. Tapi ini tuh setelah lo mulai deket sama Mas Tom, deket-deket cerita-cerita itu atau sebelum? Oke, jadi ini sebelum ya, kayak mungkin udah berapa tahun yang lalu sebelum pandemi sih, jadi udah agak lama gitu. Jadi waktu itu kondisinya tuh gue lagi tidur,
Gua Di rumah nih? Di rumah, di kamar sendiri, apalagi gitu kan, lagi tidur, terus habis itu, tapi tuh waktunya kayak sore-sore gitu lah. Nah, terus kan kadang-kadang kalau misalnya kita tidur, kebangun ya, tapi kebangunnya tuh yang kayak masih tidur. Ya iyalah, masa tidur kalau bangun mati dong. Masa kayak kebangun terus kayak tidur ayam gitu Oh, loh. iya. Atau Oh, kayak, iya, iya. kayak antara sadar sama nggak sadar gitu. Nah, jadi waktu itu tuh dari tidur itu kebangun tapi posisinya tuh kayak masih merem gitu loh, dan kayak masih apa ya, mau bangun tapi masih ngantuk gitu, jadi nggak jelas tuh. Iya. Terus posisinya itu tuh Tidur tidur. di ambang dua dunia tuh Iya, dia. iya. Nah, benar, itu benar, dia. ya. Terus jadi pas itu tuh posisinya tuh miring ke ngadep ke kanan, ngadep tembok gitu kan. Terus kasurnya tuh kayak emang nempel sama tembok gitu. Iya. Terus tiba-tiba kerasa dari kuping sebelah kiri ada gini, digituin. Itu yang bikin kaget banget adalah bukan suaranya doang, tapi dia beranget gitu loh. Kuping. Jadi tuh rasanya tuh kayak di sama orang gitu. Langsung kaget ya. Wah, itu Keras, bener-bener suaranya keras banget, dan itu persis kayak di kuping persis Iya, gitu, iya. gede suaranya gitu kan. Terus karena itu pertama kali pengalaman, sebelumnya tuh belum pernah ada pengalaman aneh-aneh. Lu kayak ketindihan gitu kali. Sebenarnya di momen itu iya. Mungkin Ntar ya. kita bahas. iya, Ntar kita oke. bahas. Dengerin dulu. Nah, waktu itu tuh rasanya nggak kayak ketindihan sih gitu. Terus cuman pas kejadian itu bener-bener langsung kayak gue langsung merem, terus nggak gerak, badan tuh beneran nggak gerak sama sekali. Buat berapa lama ya? Mungkin ada setengah jam kali. Males ya, males. Wah, Kayak takut sekali. takut banget. Terus cuman baca doa doang, baca doa. Karena gini, kalau misalnya melek kan, kalau lihat sesuatu nggak lucu ya, gitu kan. Kayak yang ketakutannya itu kalau misalnya nanti Tergantung melek, siapa lihat, dia. Iya, terus kayak kalau misalnya balik badan itu ya, halo gitu kan, kayak nggak lucu gitu kan. Nah, ya udah, ada kayak itu tuh berapa lama. Terus tapi gue mikir kan, ya nggak mungkin dong gue kayak ngedeket di sini doang berapa lama gitu. Terus ya udah, ada kayak mau nggak mau ya udah ngeberaniin diri. Terus udah doa segala macem, dan emang setelah itu udah nggak ada apa-apa lagi, cuma sekali itu doang. Terus akhirnya pas balik badan udah sih nggak ada apa-apa. Cuman berapa lama setelah itu sampai kejadian lagi kondisinya tuh mirip, makanya gue juga dodol sih. Jadi tidur sama tuh sore. Terus Itu dekat Ada maghrib tembok. gak sih? dekat maghrib Iya. dua-duanya. Oh. Dekat Ya maghrib udah, ada begitu, maghrib di biasa. kamar yang sama. Di kamar Ada gue tembok sebenarnya. juga. Enggak, kalau ini kondisinya itu jadi lagi gelar kasur di lantai. Oh. Gelar kasur di lantai. Oh, Nah, kamar lu fleksibel ya gitu. banyak ininya. Terus posisi kasurnya itu tuh di depan pintu. Di depan pintu gitu. Nah, terus pas yang gue lagi bangun tapi masih merem tuh, tiba-tiba tuh ngerasa di belakang kepala ada yang kayak suara anjing gitu loh, kayak gini gitu. Sumpah. Udah tahu ya penontonnya apa yang ada di belakang kalian. Iya. Racun ya kayaknya. Udah tahu kan apa ya? Kita udah pernah bahas. Soal. Iya sih kayaknya sih. Nah, Iya. Bang Gender Iya. ya sih Bang Gender. iya katanya sih gitu ya. Iya. Terus habis itu kan itu kayak lagi antara sadar nggak sadar dong. Terus gue kayak, ini siapa? Ini suara apa ya gitu, kayak ini suara kucing gue, karena punya kucing di rumah kan. Terus mikirnya kayak kucing di luar, dan suara sama pintu tuh emang kayak nggak begitu kedap gitu. Jadi kadang-kadang suara luar tuh gampang masuk ke dalam kamar. Cuman itu tuh rasanya itu tuh di dalam kamar. Kan beda ya kalau misalnya suara di dalam kamar sama di luar kamar. Dan kucing kan suaranya meow. Iya, Bukan dan- suara. Nggak kayak gitu ya. Iya pasti. Iya kayak, terus abis itu akhirnya yaudah, waktu itu untung agak lebih berani ya. Karena tuh antara masih kepikirannya mungkin kucing gue Iya. gitu. Pas buka pintu tapi nggak ada apa-apa sih. Iya. Cuman kayak oh ya udah. Itu Jadi lu bisa gerak nggak? Pas Bisa lagi gerak, lu bisa gerak waktu itu. bukan ketindihan. Tapi merinding nggak saat yang ada merinding suara sih, itu? merinding Pak. Deg-degannya itu dan merindingnya tuh ketika buka pintu tapi kucing gue nggak ada. Menurut gua, deduksi gua adalah lo digangguin genderuwo. Iya katanya gitu. Karena dia pertama dibisikin, Iya, iya. main yuk gitu. Oh iya iya. Yang kedua lo dia ya. PDKT dia. Iya iya. Yang kedua kali lo digerayangin. Waduh. Nextnya ya. Pokoknya semenjak itu udah nggak mau lagi tidur. Pertama tidur sore, terus kalau misalnya tidur yang kayak antara sadar nggak sadar itu antara ditidurin langsung atau dimelekin aja. Tidur tuh ada jam the bestnya nggak menurut pakar nih? Jadi sebenarnya kayak kalau misalnya pas lagi maghrib itu memang nggak boleh tidur. Kalau Oh, gitu. sebisa mungkin tuh sore-sore yang menjelang maghrib jangan tidur, karena di situ kan memang lagi jamnya tuh lagi Peak hour. Ya? tukaran sama itu yang kayak gitu-gitu keluar, dan Ganti mereka shift ya. ganti shift, dan mereka tuh lagi kuat-kuatnya. Jadi mereka mungkin lagi fresh lagi keluar banget gitu.
Terus di situ saat kita tidur sore-sore itu kan kita kayak frekuensi kita kadang suka turun. Jadi kadang jadi kayak frekuensinya ketemu. Jadi sometimes mungkin kayak Aryan ngedenger kayak di bis gitu ya. Belum tentu di dunia kita loh itu. Kadang sebenarnya bisa jadi itu sebenarnya di perbatasan dunia kita sama dunia mimpi itu di dunianya. Jadi bahkan bisa berinteraksi, bisa kita bilang itu dunia astral. Karena itu. Jadi kayak astral projection konsep kayak gitu. Jadi kayak kamu keluar dari badan, tapi lokasinya masih sama, nggak berubah. Jadi masih ruangannya masih tetap sama, cuman penghuninya yang berubah, penghuninya yang beda. Gitu. Karena itu alam di mana kita lagi setengah-setengah ada di masing-masing alam gitu ya, masing-masing dimensi. Betul. Jadi itu dimensinya tuh lagi kayak bergesekan, lagi ketemu. Nah tapi gue penasaran, gue pengen nanya nih Rian. Kan tadi kita setelah mendengar cerita Aryan, kalau kita kan udah langsung bisa berasumsi kalau yang tapi benar. Maksud walaupun gue ada ngeliat yang lain juga. Tapi ada kemungkinan besar sih Om Bowo. Tapi gue penasaran sama si Aryan nih. Waktu Aryan ngerasain kayak gitu, lu ada bayangan gak sih kira-kira sosok apa sih yang ngeganggu lu? Enggak, sumpah. Itu tuh bener. Lu nggak ada no idea. Misalnya biasanya kadang kita suka udah rada tahu gitu saat kita bisa diganggu. Pasti walaupun kita nggak ngeliat mukanya, cuman ngedenger suaranya, kadang kita bisa kayak ada bayangan yang ganggu gue nih kira-kira makhluknya apa gitu. Lu ada bayangan gak sih? Enggak sih. Itu tuh rasa kayak mau pingsan aja jujur. soalnya bener sepenakut itu gitu. Terus kayak nggak pernah ngalamin sama sekali kan. Jadi dipencet dulu mau nak gitu aja. Ada iklan. Iya. Kita lanjut. Jadi nggak kebayang apa-apa. Fokusnya itu cuma doa doang. Lo tadi kan ngomongin takut nih. Lo hantu apa yang paling lo takutin? Oke, Mbak Kay. Lo takut itu nomor 1 deh. Mbak Kay nomor 1 ya. Kenapa? Atau ya bentuknya tuh kayak kenapa sih harus kayak gitu gitu. Kayak nggak tahu di mata gue tuh menakutkan gitu. Iya. Efektif. Terus satu lagi mungkin itu ya. Sampai Poci. Apa sih? Poci. Cicah. Poci. Terus kayak apa lagi ya? Udah sih, emang ada macam-macam banget ya? Iya banyak. Banyak sih. Cuman biasa sih kalau misalnya dari ngedenger cerita si Arin sih yang ngeganggu yang gini ngisingin cewek sih nggak jauh ya, biasanya si Om Wowo itu sih. Om Wowo ya. Mungkin dia bisa jadi memang kayak ini kejadian di rumah nih. Iya di rumah. Di dekat rumah ada kebun nggak? Kebun atau ada apa di dekat samping di belakang? Iya, pohon-pohon gede. Iya, pohon gede atau kalau ada bangunan yang jadi emang rumah gue tuh sampingan sama rumah nenek. Rumah nenek tuh ya bisa dibilang mungkin kayak istananya ya. Gitu. Jadi emang banyak banget kalau di situ. Cuman nggak yang nyampur banget sih. Kalau rumah gue tuh nggak yang seserem rumah nenek gitu. Cuman emang ada halamannya. Ada halaman gede gitu di belakang. Bisa datang, bisa jalan-jalan. Silaturahmi ya. Iya. Atau bisa juga kan karena dia mungkin udah ngeliat Arin suka juga gitu kan. Iya, kalau dibisikin cewek gitu kan. Itu amat namanya catcall ya. Catcall. Ya Allah, catcall. Judulnya iya. Arin di Aduh. Oke. Gue ada pertanyaan nih. Kalau lo nggak ada pilihan nih, lo nggak ada pilihan banget, lo harus ketempelan sama hantu. Ini pertanyaannya nggak ada yang lain. Lo pilih hantu apa yang ketempelan? Hantu yang ngasilin duit apa? Tuyul. Babi ngepet. Tuyul, babi ngepet. Itu benar ada ya? Ada. Tapi kalau babi ngepet itu orang yang kayak pesugihan. Iya. Nggak bisa ditempelin. Ya, biasanya sama. Bentuknya babi ya, jadi iya. Apa gitu. Jadi kalau misalnya lu ketempel babi ngepet ya udah lu jaga lilin dia babi ngepetnya yang ngindar gitu. Ya babi ngepet aja kali ya. Bentuknya apa sih kayak masih binatang gitu. Bicuan juga gitu. Kalau tuyul kan lucu kayak anak-anak gitu. Enggak. Serem sih anak untuk anak kecil itu. Lo apa lo? Gue main ketempelan apa ya? Ketempelan Tomku ya? Ketempelan Tom. Cek di Instagram. Masih buka sok ya, masih buka sok. Curang. Pilih. Dapat komisi kan? Pilih. Apa ya? Gue jujur kalau gue udah pernah bilang gue lebih serem sama hantu anak-anak. Iya, gue serem sama hantu anak-anak. Jadi itu lo malah pilih hantu anak-anak. Enggak, gue takut malah. Gue lebih serem sama hantu anak-anak. Kenapa Mas? Serem tau, gue pernah ngeliat yang ngerayap di dinding itu ke atas yang kayak gitu. Masuk kainding ya. Iya, anak kecil itu serem anak kecil itu terus kayak lebih kayak kasihan juga kalau ngeliat yang berdarah-darah gitu. Jadi kalau misalnya ketempelan ya, gue mending kun malah kayaknya ya. Kun. Iya. Kun aja kayaknya. Kenapa tuh?
Buat gue sih biasa aja, soalnya buat gue dia gambarin ya. Iya, dia kayak alay aja gitu kan. Ya, Jadi kayak alay. ada alay yang Ukun level 1 ya. Iya. Jadi lah enggak apa-apa gitu. Mereka kan ngelakuinnya kayak alay. Jadi ya udah lucu-lucu aja sih. Kun yang Iya, dia kan cuma cekik. cabe-cabean itu ya. Kalau lu Ya, kalau gue pengen nih. Pengen loh. genderuwo yang baik. Ada. Ada ya. Genderuwo yang baik, jadi genderuwonya bisa berubah jadi manusia terus dia malah melindungi. Gitu. Iya, genderuwo tuh gak semuanya jahat. Mungkin si Omowo yang ke aku nggak baik ya. Kayaknya Itu centil jelas. sih. Centil Kayaknya sih. Oh, centil. centil dia. Centil. Terus ada pertanyaan lagi gak buat Ari? Gua ada pertanyaan lagi. Nah, misalnya lo mau gak jadi indigo? Enggak. Tunggu. Kalau indigo tuh udah pasti bakal ngeliat ya. Nggak tahu. Nah, kan tergantung ini pertanyaan berikutnya adalah kalau Sebenarnya berarti pertanyaan bukan indigo, pertanyaan lu pengen gak mata batin lu kebuka? Nah, mungkin gitu kali. Atau kekuatan apa yang lo pengen dari ke dunia perilmuan ini gitu. Perilmuan. Bentar. Misal Ini mau gini berarti deh, antara- pendapat Arin melihat fenomena bermunculan banyak anak-anak indigo gitu. Bahkan lu bisa kayak kenal tiba-tiba. Ya enggak, kenal soalnya sama kan ada anak skill-skillnya gitu kan, ada yang Iya, bisa iya. masa depan, ada yang kayak ya itu Bisa berkomunikasi. bisa berkomunikasi, bisa manggil setan Iya. gitu. Enggak, kalau gue sih nggak prefer punya. Lo harus ya. milih, lo harus Maksa. maksa. Pemaksaan. Soalnya kadang-kadang gini loh, sometimes knowing nothing is better than knowing at all. Ignorance is bliss. Nah, Sampai lupa bayar. betul. Jadi kayak kalau ada tapi kita nggak tahu ya udah gitu kan. Iya. Jadi kalau disuruh pilih, kalau masa depan udah jelas nggak mau. Gak mau ngeliat masa Kalau depan. ngeliat juga nggak mau. Apa ya bisa Apalagi apa sih, sih bisa kemampuannya apalagi kalau sih, kayak ya. gitu? Bisa terbang nggak? Bisa. Enggak sih. Biasa ada yang bisa ngeliat masa lalu. Gua bisa masa lalu. Retrokognisi Oh. itu bisa ngeliat Bisa retrokognisi ngeliat. kejadian yang pernah kejadian di satu tempat. Oh, itu seru tuh. Iya. Tapi itu juga sedih sih, kayak misalnya biasanya anak-anak yang kayak indigo gitu ya, yang memang punya terlahir dengan sensitivitas itu, biasa ada tuh kebanyakan punya skill retrokognisi. Contohnya kayak misalnya gue pas lagi jalan misalnya ngelewatin si kota tua, wah bawaannya lu baper pengen nangis lu. Oh, Karena lu ngerasain residual energi di sana yang penuh dengan Cerita pembantaian segala rupa, itu tiba-tiba hati lu nggak enak aja setiap lewat tempat. Gimana kalau lubang buaya gitu? Iya, jadi kebanyakan kayak gitu. Aduh, beban juga Beban, ya sebenarnya beban. Jadi sebenarnya kalau yang dibilang Jadi kayak apa dong? Kalau ngeliat kehidupan lama orang kayaknya oke. itu juga Sama juga ya, sama sedih juga. juga. Lu bisa Kalau tiba-tiba Kok berat sih? ya bener yang tadi Arin bilang, lebih baik kita nggak tahu daripada kita tahu malah kayak begitu. Karena kan sebenarnya kayak orang-orang yang dikasih ke Kekuatan musir gitu. iya, itu juga sama kan. Berarti kalau lu mau ngusir, lu harus bisa lihat dulu dong. Iya. Lu harus bisa berkomunikasi juga dengan mereka. Susah juga ya. Ya lebih baik yang udahlah, kalau misalnya memang kamu ada urusan sama dunia demit, nih nggak usah. Iya. Yang inilah yang bisa menangin togel gitu. Tetap juga harus komunikasi, Pep. sama ya. Harus Iya, bakar harus bakar gagak. gagak, ya. Iya. Repot. Oke, ada lagi gak Rin kira-kira cerita buat yang horor lagi? Apa ya? Ada. Sebenarnya standar aja sih, kayak waktu itu tuh pernah keluar kota, waktu itu ke daerah Pekalongan. Terus jadi kerabat nyokap itu ada yang ngadain nikahan di sana. Terus penginapannya tuh emang udah disediain gitu Oh, kan. oke. Nah, pada saat itu kita tuh disediain tempat emang rumah tua gitu. Wih. Rumah tua gede banget. Cuman kayaknya udah lama gak ditinggalin. Terus waktu itu ini udah lama banget ya, jadi gue agak masih kecil juga. Terus habis itu mau mandi nih gitu kan. Cuman gue sama nyokap penakut kan. Terus ya udah kayak, mau udah kita bareng aja gitu kan. Bareng, terus habis itu pas lagi mau mandi ada wastafelnya kan. Terus ya udah kayak tiba-tiba ini kayak kebuka sendiri aja, airnya kayak jadi deres banget gitu. Terus kayak lampunya apa namanya, kedap-kedip kayak gitu. Tapi udah sih kayak udah dimatiin habis udah. Jadi sebenarnya centil. Iya. Kan genderuwo cabul dan Iya. apa waktu itu lupa gua. Pokoknya cabul lah. Tapi kan ada yang baik, kita ada. Iya, ada yang baik, ada yang baik, yang baik mau. Tapi udah sih kayak standar kayak gitu. Semoga kedepannya juga nggak ada lagi ya. Kayak cukup itu aja sih, semoga nggak ada. Oke, kalau gitu minta pesan dan kesan dari Arin nih buat acara The Demit. Menurut Arin gimana?
Kalau menurut gue, nih acaranya tuh insightful banget sih gitu karena banyak hal-hal yang, maksudnya kayak banyak hal-hal yang kita belum tahu kan mengenai apa dunia Demit. dunia demit gitu kan. Sebenarnya apa ya? Kita kan makhluk hidup itu kalau bisa hidup secara damai lah ya, berdampingan gitu. Jadi mungkin kalau misalnya memang ada hal-hal yang kita tahu lebih mengenai dunia mereka, mungkin kita juga bisa saling menghormati aja dan kayak melakukan hal-hal yang nggak mereka sukain gitu, supaya kita juga nggak ibaratnya nggak saling ganggu, nggak selek. Iya, maksudnya kayak kita saling kalau jam sana respect ya. Iya, respect each other. Respect each other gitu aja sih. Jadi semoga sukses terus buat Oke, kalau gitu thank you buat Ain. Thank you banget. Ya, jangan kapok ya kalau nanti ada cerita horor lagi kita undang lagi bisa ya. Semoga yang lain aja ya, jangan jangan nambah jodoh. Oke, kalau gitu jangan lupa di like, subscribe dan komen itu dan dibagikan teman-teman kalian ya. Dibagikan betul, bagikan. Dan sampai jumpa lagi di Demit berikutnya. Dadah. Bye bye. Thank you for watching. Apaan tuh?